untuk acaranya sendiri Pak Vito untuk pagi hari ini yaitu sosialisasi mengenai pentingnya bijak bersosial media. Oh, emang manfaatnya mengikuti kegiatan ini apa, Bang? Jadi untuk manfaatnya sendiri yaitu agar kita semua memiliki lebih bijak lagi dan pilih-pilih dalam bersosial media seperti itu Pak Vito. Oke, selanjutnya yaitu masuki acara inti yakni pemaparan materi. Sudah pada tahu belum siapa yang akan mengisi materi pada pagi ini? Oke, kisi-kisinya yaitu dua orang teman kami, yaitu yang pasti sebagian dari kalian sudah pasti kenal. Yang satu mengajar matematika dan yang satu mengajar di TKR. Wah, kisi-kisi kayak udah matematika ya Pak Vito. Iya, tidak perlu menunggu lama lagi, kita sambut Pak Mulya Perwira dan Bu Dini Okta. Ayo beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Pak Dini, Bu Dini dan Pak Mulya selaku pemateri pada pagi hari ini. Mari Bu Dini dan Pak Mulya silakan untuk mengisi panggung. Gimana kabarnya Pak Mulya? Alhamdulillah baik. Saya kaget ya, hari ini tadi tiba-tiba ada yang manggil, saya langsung jadi kayak pejabat negara. Oh bisa aja ya Pak Mulya ya. Untuk Bu Dini sendiri, gimana Bu Dini perasaannya Bu Dini menjadi pemateri dadakan ini Pak? Alhamdulillah kaget dan seneng. Tadi saya kira semuanya kelas 10 ikut juga, ternyata cuma kelas 11. Alhamdulillah. Iya Bu Dini, untuk yang menghadiri acara pagi hari ini yaitu kelas 11 karena menggantikan mata pelajaran pilihan seperti itu ya. Oke, selanjutnya langsung next slide. Oke, Pak Mulya ini merupakan konten kreator ya, pengguna Instagram dan YouTube ya Mas. Oke. Siapa itu tadi ya? Masnya siapa tadi? Oke, di YouTube Pak Mulya ini seorang review helm dan motovlog ya. Dengan penonton yang segitu banyaknya Bang, berapa penghasilan per bulan? Waduh, jangan ngomong penghasilan ini, masih serabutan ini. Masih merintis ya Pak Mulya? Sepuh merendah ini. Oke, langsung saja next slide. Untuk slide selanjutnya yaitu profil dari Bu Dini dengan nama lengkap Dini Okta Coridatul Baya yang merupakan sosial media user yang memiliki followers aktif di Instagram yaitu sejumlah 900 plus, dan juga Bu Dini aktif di sosial media lainnya seperti WhatsApp, TikTok, dan X seperti itu. Next. Selanjutnya kami berikan kepada pemateri yang ingin mengisi mengenai sosialisasi pentingnya bijak bersosial media kepada Pak Mulya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai saya mau dengar semangatnya dulu. Oke, mungkin bisa. Dari yang mana nih? Dari yang laki-laki. Oh Bu Dini, Ya, Bu Dini. nanti gini, kalau saya bilang halo, kalian bilang hai, oke? Oke, saya bilang yang ke perempuan dulu ya. Ayo, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai, hai, halo. Halo. Yang laki-laki, Bu Dini. Oke, mungkin gantian ya sekarang yang cowok sama seperti Pak Mulya. Kalau Bu Dini bilang hai, jawabnya halo. Kalau Bu Dini bilang halo, jawabnya hai. Halo. Loh, apa? Gak semuanya ini. Tambah mosing ini. Hai. Halo. Hai. Oke, ayo Pak Mulya. Oke, mungkin. Oke. Mungkin bisa harap tenang karena ini materinya sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini. Ya, mungkin sebelum itu Sosial Pak Mulya, media. bentar. Nanti yang diem, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah ini. Jadi Oh, iya. bisa diperhatikan. Oh ya, nanti di akhir ada pertanyaan, jadi mohon disimak baik-baik. Oke? Hadiahnya apa? Lu. Penjaluk. Gak bahaya tak? Oke, jadi mungkin apa yang kalian tahu dari sosial media? Siapa nih? Jawab. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Apa
Apa itu Sosial media. media? Sosial media apa? Ayo, yang makan ini. Oh iya, yang makan ayo Pak. Apa sosial media? HP. HP. Ada yang lain nggak? Alat komunikasi itu telepon. Siapa lagi yang makan di sini? Sekalian tak tanyain juga. Ya. IG Pak. Oke, So- mungkin sekarang bisa gantian yang Yang cewek perempuan? mungkin ya Bang Mulia. Yang perempuan? cewek. Yang tahu apa itu sosial media angkat tangan. Boleh maju ke depan. Langsung Ayo, tunjuk ayo. aja. Oh iya itu, ayo yang belakang, maju. Maju. Ayo. Dijemput tak? Ayo. Ayo, jemput Bu. Ayo, maju. Berdiri. Siap, Oke. bisa perempuan. Namanya siapa dulu? Ulfiana dari kelas 11 TKJ 1. Oke, Ulfi. Yang Ulfi ketahui sosial media itu apa? Sarana bersosialisasi di media sosial satu sama lain. Gimana Pak Mulya? Good answer. Jawaban yang Oke. sangat bagus. Sarana bersosialisasi. Oke, bisa ngambil hadiah di Pak Vito. Ya. Dari yang laki-laki belum tepat banget jawabannya. Dadah, cowok-cowok. gitu amat selebrasinya. Oke, jadi dari jawabannya teman-teman itu gak ada yang salah. Itu tadi kayak ada yang bilang alat komunikasi ya HP atau Instagram katanya. Oke, jadi apa sih sosial media itu? Sosial media adalah situs web yang digunakan untuk berkegiatan secara daring. Benar, seperti apa? Tadi contohnya. Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, ada yang apa? Oke, next slide. Nah, yang termasuk sosial media tadi yang sekalian sudah sebutkan, Ya, yaitu Instagram, WhatsApp, WhatsApp, Twitter, X. TikTok. Nah, oke. Jadi saya di sini membahas yang lagi trending. WhatsApp biasanya kalian di grup keluarga orang tua sering nggak sih nerusin pesan hoax? Ya. Sebenarnya Sudah gini, pasti. WhatsApp itu kan fiturnya bisa buat apa? WhatsApp. Video call grup bisa. Chat bisa. Sleep call sama pacar juga bisa. Fit call apa, Bro? VCS. Hah? Astagfirullah. Oh, video call sebentar, katanya video call sebentar. Solawat, video call solawat. Oh, itu kepanjangannya ternyata. Terus bisa buat status WhatsApp juga. Biasanya ada yang statusnya P berot. Itu biasanya statusnya sama tuh. Ada statusnya gitu, P berot. Kalau enggak statusnya full jedak-jeduk CapCut. Dan ini bisa kalian gunakan di HP kalian. Jadi mau platformnya Android ataupun platformnya iOS, itu kalian bisa menggunakan aplikasi WhatsApp seperti itu. Ada yang tahu lagi nggak kegunaannya WhatsApp apa? Oke, saya tahu Pak Mulya. Apa, Bu? Mungkin selain kegunaan dari itu, dari teman-teman bisa digunakan untuk saling mengirim jawaban PR. Betul kan? Tuh. Nyontek. Iya, atau kata lain menyontek. Oh ya. Oh, bisa buat ujian juga. Oh iya. Ujiannya pakai WhatsApp kan, nanti habis ini penilaian akhir semester jangan digunakan untuk mencontek.
supaya mengetahui nilai kalian yang sebenarnya seperti apa. Nah, di WhatsApp ini kalau misalnya kalian ambil sisi positifnya kan kalian bisa grup, bisa telepon dengan gampang, bisa berbagi jawaban atau berbagi ilmu dengan mudah. Tetapi di sini ada yang biasanya terutama di grup orang tua kalian sih biasanya. Kalau enggak biasanya undangan pernikahan atau kalian biasanya yang suka buka link pemersatu bangsa. Iya, seperti Yang sering buka link pemersatu bangsa terus tiba-tiba disuruh login Facebook atau login WhatsApp dan akhirnya WhatsAppnya di Siapa yang pernah? Ada nggak? Pernah? Karena buka link apa? Buka link apa? Oh, yang Buka link apa? Oh, buka link ya sesuatu itu. Nah, jadi link itu akan mengarahkan kita ke dalam sebuah website yang mirip seperti WhatsApp atau Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya. Atau biasanya kayak minta minjam duit tapi kalau biasanya teman sih beneran sih ya. Misalnya kayak ngomong agar silaturahmi tidak terputus. Nah, gitu. Ya Bu Dini, ada nggak biasanya yang WA buat pinjem duit Bu Dini? Pinjem duit, ada nggak? Oh banyak. Kemarin saya terakhir ini bukan di WhatsApp sih Pak, secara langsung. Oh langsung? Iya. Ya. Hati-hati. Biasanya yang minjam duit, apalagi buat pinjol, buat apa? Buat apa? Ngeslot, chip. Iya betul. Astagfirullah. Yang berputar-putar itu loh. Oh ya. Astagfirullah. Ini saya lihat juga ada beberapa yang pengguna slot, chip. Ada juga yang saya lihat itu berjudi secara manual, yaitu menggunakan kartu remi. Pak, gak combo apa? Siapa itu? Biasanya ada tuh yang seperti itu. Nah, jadi di WhatsApp ini biasanya juga ada informasi dari bank. Informasi bank untuk kenaikan tarif atau biasanya paket. Kalian pesan paket terus tiba-tiba ada yang ngirim tapi bentuknya adalah aplikasi. Hati-hati, ini dilihat. Bentuknya aplikasi. Kalau misalnya kalian bentuknya gambar atau PDF itu kalian buka nggak masalah, oke? Tapi kalau kalian bukanya ada aplikasi terus kalian install, selesai sudah WhatsApp kalian, Instagram kalian, Facebook kalian, tiba-tiba langsung ada di status kalian entah minjem duit atau entah nge-share link-link yang seperti saya sebutkan tadi, itu kan jadinya nama baik kalian tercoreng seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan isi dan tulisan dari sini, apakah APK atau cuman gambar, itu harus kalian perhatikan seperti itu. Next. Nah, yang sering kalian gunakan juga adalah Instagram dan Facebook. Ada yang nggak punya Instagram? Loh, pasti punya semua ini ada, Instagram. tapi paling dipakai buat buka Instagramnya. Kayak laki-laki paling buat buka cewek-cewek, gitu kan? Yang cewek-cewek nih, bentar Pak Mulya, saya tanya dulu. Yang cewek-cewek biasanya buka apa di Instagram? Belajar, Masya Allah. Lainnya selain belajar? Instagram sama Facebook. Oh, ini Pak, sebagai perempuan calon istri, mereka melihat video tutorial masak dari Instagram. Oh, tutorial masak. Nah, pilihlah perempuan-perempuan seperti ini, teman-teman. Katanya tutorial masak. Nggak tahu masak apa ya? Masak apa? Masak Tutorial masak air. Tutorial masak mie gitu. Kita kaum laki-laki juga bisa. BBM. Apa? Es batu digoreng gitu. Ya Allah. Oke, next. Jadi Instagram ini kalian bisa fiturnya apa? Snapgram, SG kan, terus postingan, Reels. Apalagi
IGS. Broadcast. Apa sekarang yang baru Threads ya? Yang kayak Twitter, X, yang kayak X. Iya. Threads. Apa lagi? Yo, Snap atau status sama saja. Jadi Instagram ini tergantung juga kalian seperti apa mengelola dan mengatur. Jadi contohnya misalnya kalian melihat komentar atau melihat konten-konten gitu kan, biasanya berkomentarnya apa gitu. Itu juga harus dijaga dan harus bijak. Oke. Nah, jadi di Instagram ini yang sering kita lihat itu adalah yang pertama akun gosip atau yang biasanya lambe turah atau apalagi biasanya perempuan yang tahu nih, apalagi lambe nyinyir, apalagi ya. Nah terus di sini juga kalian harus berhati-hati dengan komentar yang provokatif. Jadi kayak ngomongin nih, habis lahiran badannya kok nggak body goals lagi ya? Menurut kalian kata-kata seperti itu menyakiti hati atau enggak? Wah berbahaya. Terus kayak keluar berduaan mulu padahal sudah punya anak, anaknya dititipin siapa? Kan orang-orang yang nyinyir seperti itu. Intinya komentar-komentar yang tidak bijak, yang membawa menggiring opini ke tempat yang negatif itu jangan dilakukan lagi sampai sekarang. Apalagi komentar-komentar biasanya menyindir. Sekalinya yang disindir gak ngerasa gimana? Ayo, yang disindir gak ngerasa, tiba-tiba yang malah gak kamu sindir malah ngerasa, gimana? Betul, apalagi kalau nyindir itu biasanya pakai akun palsu Pak Mulia. Terus tiba-tiba biasanya sing lanang-lanang gitu, P, ngopi ayo. Ayo ngopi, selesai no masalah dek ini ayo. Ono masalah selesai no apa? Ngopi. Is ngono kuwi ya nih. Iku wis khase wong Malang iku, P ngopi. Aduh, ya Allah. Ya memang kita harus bergelut dengan kita sama Gen Z-nya juga. Jadi kan ngene bisa arek. Alapa kayak gak tau nom ae, Pak. Kan ngono. Saya tahu muda, tapi saya gak kayak gitu. Saya masih muda. Oke, terus yang kalian biasa lihat penipuan dengan akun jual beli online. Ada yang pernah ketipu nggak? Ketipu. Siapa yang pernah ketipu? Sering pasti. Ayo, cewek, naik, angkat tangan. Maju. Ayo, maju. Ayo, maju. Ayo, Desta 11 DKV 2. Yang pernah ketipu. Yang pernah ketipu. Bu Dini nyari yang laki-laki coba. Bu Dini. Mana? Oh, pernah ketipu? Damar. Siapa yang Damar ketipu? pernah ketipu. Sini. Ya. Bisa ke sini. Siapa? Ini. Desta. Oke. Yang perempuan ini namanya siapa, dari kelas mana? Nama saya Desta Novalia dari 11 DKV 2. Oke, yang ditipu apa? Maksudnya kamu beli apa terus biaya apa, via transfer atau seperti apa? Penipu, jelaskan kronologisnya. Saya beli gamis, terus disuruh transfer 1 juta, saya nggak mau. Jadi saya transfer 100.000. Ternyata katanya apa tuh disuruh dikirim, ternyata nggak dikirim sampai sekarang. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Oke, jadi tadi kasusnya ada yang lagi? Yang cowok, ayo Akmal. Pernah ketipu enggak? Ayo berdiri. Itu loh, angkat tangan dulu. Oh, udah. Ayo. Namanya siapa? Akmal dari kelas 11 TV 2. Dari Akmal pernah ketipu apa nih? Ketipu ini Bu, jual beli online. Beli apa? Beli laptop waktu itu. Oh, terus kamu kok bisa nggak sadar kalau itu penipuan? Nggak sadar soalnya pas di pick-nya itu jelas nggak ada minus sama sekali. Waktu datang minusnya banyak. Oh, berarti kamu sudah transfer atau belum? Sudah, Wow. kita transfer. Gimana nih Pak Mulya, cowok ini? Itu nyarinya di mana? Marketplace Facebook atau Instagram? Di Instagram. Oke. Sebenarnya kalau gitu kita lebih selektif ya. Dalam artian misalnya kita mau belanja online, kita lihat akunnya atau seenggaknya kita pakai jasa pihak ketiga. Ngerti kan jasa pihak ketiga? Atau biasanya di
disebut dengan rekber. Biasanya yang pernah main marketplace di Facebook itu sering dengar namanya rekber, rekening bersama. Atau biasanya juga bisa lewat Tokopedia atau lewat Shopee. Jadi kalau kalian di situ bisa meminimalisir terjadinya penipuan. Karena di situ ada garansinya, uang kalian bisa kembali. Pokok kalian harus menggunakan rekening bersama sebaiknya ya apapun itu, dan caranya melihat ini adalah akun palsu seperti apa. Contoh langsung WhatsApp. Contoh nggak ada lokasinya. Biasanya nggak ada pinpoint lokasi. Terus fotonya ini biasanya harganya jauh di bawah standar. Contoh, misalnya kalian melihat handphone, mungkin apa yang biasanya yang rame iPhone mungkin. iPhone 14 Pro Max hanya 2 juta, percaya nggak? Atau mungkin harganya setengah lah, 5 juta misalnya. Percaya nggak? Ya, jadi karena harga-harga yang tidak masuk akal, itu salah satu struggle atau salah satu juga kalian bisa oh ini ternyata barangnya ini penipuan, ini bukan barang palsu lagi, malah penipuan, nggak dikirim barang kalian. Atau biasanya kalau dikirim ada nomor resinya pun kalian dikirim barangnya itu entah batu bata, entah sabun batang. Sabun batangnya kalau sabun batang utuh nggak masalah, kalau sabun batang udah bolong gimana? Kerjaannya siapa itu? Andre? Oh itu angkat tangan tuh. Oh kerjaanmu. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Ya. Intinya kalian harus menggunakan rekening bersama agar tidak tertipu dan lihat akunnya. Kalau ada lokasinya atau mungkin. Tapi sekarang centang biru itu juga bisa dibeli ya sekarang. Jadi bisa jadi belum tentu juga. Nah ini kan ada nih akun fake-nya. Seperti apa, akun realnya seperti apa, terlihat dari followersnya juga. Biasanya yang banyak akun palsu itu kalau di all shop itu biasanya kalau iPhone Pestor, terus biasanya kayak kalau website itu Jalan Tikus itu dari zaman dulu, mungkin dari zaman kalian SD mungkin, Jalan Tikus seperti itu. Jadi kalian benar-benar harus hati-hati dan melihat dari riwayat akun tersebut. Akun tersebut berdiri pada tahun berapa, itu kan ada di informasinya. Next. Nah, kalau di Facebook biasanya kalian ngapain? Ayo, yang cewek-cewek lagi di Facebook ngapain? Apa? Hanya akun porno katanya Pak Mulia. Banyak apa? Akun porno. Astagfirullah. Enggak sih, kalau kita laki-laki biasanya paling apa? Jual beli musang. Terus apa lagi? Geger geden Malang Raya. Itu. Tapi di situ emang grup buat lucu-lucuan aja kan. Jadi Emang digeger geden. santai. Emang digeger geden Malang Raya itu memang isinya lucu-lucu sih. Kadang fotonya siapa gitu kan di post. Ayo 100.000 sama kandang. Gitu ya nggak laku-laku ya. Kasihan. Kadang kayak gitu juga nggak laku-laku. Kalau saya biasanya sih paling buka marketplace kalau di Facebook. Biasanya kalau tanggal-tanggal tua ini tanggal berapa sih? 24. Nah, biasanya udah tanggal-tanggal tua gini orang-orang lagi BU, ada barang-barang yang bagus itu bisa dicari di marketplace, dan kalau bisa transaksinya harus COD dan periksa barangnya langsung. Karena di marketplace Facebook juga ada indikasi kemungkinan untuk penipuan, harganya tidak sesuai. Barangnya bagus tapi harganya terlalu murah, itu juga harus hati-hati. Next. Kalau Facebook biasanya buat apa sih? Komentarnya emak-emak, bapak-bapak yang sering ke-trigger sama apa ya? Video-video editan gitu ya. Nah, kalau di Instagram saya feeds pencariannya seperti ini. Alhamdulillah isinya nggak ada yang cewek-cewek. Isinya alhamdulillah mobil, motor. Karena emang saya suka otomotif dan kebetulan alhamdulillah saya juga di sini ngajarnya teknik kendaraan ringan. Jadi sesuai dengan passion saya. Lanjut. Nih, komentar provokatif di Facebook nih. Kayak Ya, contohnya gini. Bang, hilang tuku maneh. Oh, hilang tuku maneh di kelas wae. Terus ada bilang, empati Anda kemana? Di saat negara sedang berduka, di saat negara sedang bangsa, bla 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 bla. Caps lock lagi. ya, begitulah. Biasanya orang-orang yang mudah terprovokasi dengan suatu permasalahan yang sebenarnya masih belum pasti, itu benar atau tidak.
Kalian pernah dulu tahu kasusnya Audrey nggak? Tahu. Audrey, Justice for Audrey. Ya. Oh, satu Indonesia marah. Sekalian itu berita hoax, gimana? Ketipu gak lo? Ya. Kan gitu. Saya juga ketipu waktu itu, Pak. Nah ini marketplace nih. Ada yang jualan mobil, ada yang jualan velg. Ini marketplace Facebook. Isinya barangnya menarik-menarik semua, tapi kalian harus hati-hati karena di situ ada harga yang tidak wajar. Contoh mobil BMW F30 2018 kok hanya 100 juta, kan tidak masuk akal. Atau mungkin barang-barang seperti CB apa tangkinya CB gitu misalnya. No minus no karat cuman 200.000, percaya apa ora? Lek percaya ya rada bahaya. Soalnya kadang beberapa motor itu adalah karat itu adalah seni. Enggak bercanda serius. Nanti saya dihujat. Lex. Nah, Twitter. Siapa yang pakai Twitter? Siapa yang pakai Twitter? Oke. Pakai buat apa? Pakai buat apa? Cari link apa? Doodstream. Apa itu? Apa itu? Doodstream apa Doodstream? Apa Doodstream? Ayo, Doodstream apa? Video tausiah. Maksudnya? Apa? Video tausiah jadi. Beneran nggak? Bener yang perempuan? Tahu nggak? Ada yang tahu? Katanya buat nyari link Doodstream. Apa itu? Gak tahu, Pak. Kita kan cewek. Berarti laki-laki yang suka link Ya, Doodstream betul ini sekali. ada sesuatu biasanya. Ntar tak cari deh, ntar tak cari. Tanya itu, Pak. Siapa tahu saya tertarik juga. Oh, boleh. Berbahaya. Oke, lanjut. Nah, di Twitter ini biasanya kan orang pada nge-tweet. Sekarang kalau ramenya lagi politik itu ke orang-orang yang sudah agak-agak berumur biasanya. Tapi kalian biasanya ke-trigger nggak kalau politik? Kayaknya enggak deh. Enggak. Dikit. Biasanya kalau saya gitu ya, minggu entah jogging, entah olahraga, entah lagi motoran atau apa, bahasnya bukan sesuai sama yang kita kerjakan, bahasa politik sekarang. Oh iya, karena sudah di Hamin 3 bulan lagi. Yang sudah 17 tahun biasanya sih udah bisa membahas politik juga. Di sini kalian bisa nge-tweet biasanya. Terus biasanya sih paling sering sih retweet ya. Ya. Atau biasanya curhat. Ya. Ya, Budini. kalau di Twitter itu biasanya buat curhat karena followersnya cuma sedikit, Pak, gitu. Curhat. Waduh, saya habis diputusin ini gimana gitu. Betul. Atau enggak Atau biasanya gimana biasanya yang perempuan? Biasanya yang sering buat retweet itu, Pak. Retweet kata-kata yang relate sama Oke. kehidupan. Betul tidak, cewek-cewek? Tuh. apa? Biasanya biarkan hujan membasahi tubuhku agar tidak terlihat tangisku gitu. Aduh, sangat menyedihkan sekali. Kalau laki-laki kayaknya kalau misalnya galau mereka buat jedak-jeduk deh. Kayak gitu misalnya sama pacar barunya, alah pacar barumu cuma naik motor ini gitu. Ayo balap sama motorku gitu. Iya. Astagfirullah. Gak boleh kayak gitu loh, yang laki-laki loh. Tidak boleh merendahkan orang lain. Karena siapa tahu motornya dia lebih kencang dari motor kalian. Nanti kalah malu kan? Aduh, kasihan. Nah, biasanya di Twitter biasanya ada yang apa? Tadi katanya nyari link Doodstream katanya. Itu jangan dicontoh ya. Ayo Terus cewek-cewek biasanya. Oh iya, baca au, Pak. Kita sebagai cewek-cewek biasanya baca au sampai kalau ceritanya sedih sampai nangis-nangis biasanya. Semalaman nggak tidur buat baca au. waduh. Terus apa lagi? Manfest. Oh iya, Manfest. Biasanya nggak ada Instagramnya Manfest ini Fox adminnya kelas berapa? Iya, siapa adminnya? Ayo. Kelas berapa? Oh rahasia katanya, Oh, Pak, masih rahasia. dicari. Tidak bisa. Oke. Jadi di sini itu biasanya juga ada berita provokasi, berita hoax. Itu seperti contohnya kemarin. Nah, ini ada tuduhan kekerasan seksual seorang anggota BEM FMIPA. Ada yang pernah dengar nggak? Ini di dunia kampus loh ini. Iya. Bukan SMK loh malah. Istilahnya mahasiswa aja bisa terkena berita hoax gitu loh. Iya. Coba di play. Bisa di play. Kekerasan seksual
anggota BEM FMIPA UNY kepada mahasiswa baru ramai di media sosial X. Tapi dekan FMIPA UNY dan menduga itu adalah fitnah. Kurang sumber informasinya terindikasi berita hoax dan tidak ini lewat Oke, abis ini di stop. Oke, di sini ada sebuah tweet. Ini malah admin Manfest Universitas. Iya. Kita nggak usah nyebutkan universitasnya, tapi udah ada tulisannya, nggak apa-apa lah ya. Di sini ada yang membuat berita hoax. Jadi mahasiswi baru itu dibuat cerita seolah-olah dilecehkan oleh seorang anggota BEM. Iya. Ayo, awakmu lanang gak lapo-lapo dituduh. Ayo, dituduh ngelecehno arek ya apa? Terus kadung viral ya apa? Terus awakmu gak harus sing nyebarno fitnah iku sapa? Misalnya ono sing gak seneng ambek awakmu, masalah personal wis. Masalah personal. Terus sing gak seneng ambek awakmu iku buat sebuah tweet dan buat seolah-olah screenshot palsu nih, contoh nih. Nih. Dek, seperti biasa ya di tempat biasa. Terus dibalasnya apa? Mas, tolong mas, aku cuman jangan lecehin aku lagi, aku cuman pengen kuliah. Ayo, kayak gitu. Siapa yang nggak ke-trigger? Wah, ini ada screenshotan chat WA nih. Ada perempuan yang dilecehkan. Akhirnya karena sudah seperti itu, kalian tahu netizen plus 62 kan gampang ke-trigger, akhirnya rame. Betul. Wah, ini ternyata anak-anak BEM ini brengsek ya, anak-anak BEM ini tidak beradab. Yo, memang ada, cuman Tidak. di berita sini ini hoax. Ini kebetulan ini hoax. Dan kalian harus tahu, makanya ini kan cuman screenshot yang tidak bersumber. Screenshot tidak bersumber. Jadi kalian harus memperhatikan benar-benar seperti apa. Next. Videonya digeser, Mbak. kekerasan seksual informasinya terindikasi berita hoax dan fitnah yang ujar dan kepada pendangan Jumat. Isu ini muncul pertama lewat keterangan seorang yang mengaku sebagai mahasiswi baru UNY sekaligus korban dari pelaku. Keterangan ini disebarkan melalui akun X @UNYMFS pada Kamis malam. Disebut kalau korban dilecehkan sejak Oktober 2023, serta diancam foto dan video pribadi miliknya akan disebar. Menurut Dadan, ada beberapa indikasi bahwa informasi itu adalah hoax. Pertama, informasi itu menyebut korban bertemu pelaku pertama kali pada Februari. Padahal masa penerimaan mahasiswa baru UNY dimulai pada Agustus. Selain itu, identitas penyebar informasi isu ini tidak jelas, dan unggahannya pun segera dihapus saat sudah ramai. Berikutnya, mahasiswa terduga pelaku bersumpah dan siap diperiksa akun HP-nya, serta bersedia memberi konfirmasi bahwa itu fitnah dan dikuatkan oleh BEM FMIPA, kata Dadan. Kalau benar ini hoax, UNY akan menempuh jalur hukum. Jika ternyata kabar tersebut benar, pihak kampus pun akan memberikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ternyata beritanya hoax. Jadi, misalnya kalian dituduh, terus pelakunya akhirnya ketemu, itu adalah mahasiswa baru juga. Ternyata permasalahannya hanya karena dia tidak diterima di organisasi tersebut. Betul, dia dendam, bisa dibilang gitu. Dendam pribadi. Misalnya kamu nilaimu belum tuntas, misalnya contoh. Terus gimana? Kamu nggak senang sama saya, terus akhirnya kamu buat seolah viralin sebuah tweet atau sebuah postingan yang menjelek-jelekan saya dan akhirnya semua orang percaya. Ternyata saya bisa membatahkan itu dengan data seperti apa? Kayak tadi. Akhirnya kalian yang blunder sendiri dan mahasiswa yang membuat berita hoax tersebut dipenjara 10 tahun dan dikeluarkan dari kampusnya. Ya, oke. Udah bikin geger se-Indonesia. Dikeluarkan, kena sanksi sosial wes intinya. Makanya bijak bersosial media itu sangat penting karena adalah itu benar-benar tanganmu ini mengerikan. Next, lanjut. TikTok. Siapa yang main TikTok? Semuanya, Pak. Semuanya main TikTok. Gak ada yang punya TikTok. Padahal dulu yo, 2000, saya ingat 2017 kalau nggak salah apa 2018, TikTok itu dihujat karena dulu yang main bawa TikTok. Iya.
bawa TikTok. Mereka itu bener-bener orang yang paling sepuh di TikTok. Sama itu Pak, yang cewek Cimoy. Oh, Ya, sepasang mereka berdua. oh iya, Bowo dan Cimoy. Dulu kan apa lagunya itu Pokemon? Apa? Iya ya. Gak tahu Pak, Oh. saya Pak. Karena saya Iya. bukan TikTok kan. Ya. Dulu dihujat banget. Oh, TikTok ini ternyata cuman buat joget-joget doang, alay. Sekalinya sekarang semuanya punya TikTok. Gimana ini ceritanya? Dari yang menghujat sekarang menggunakan. Nah, tahu video ini? Ada Play. yang kenal? Balik. Oke. Apa ini? Bisa di play nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Tadi itu adalah video apa? Ciro. Padahal cuman gini doang kan, gini. Ya Boh? Gini. Astagfirullah. Itu tandanya apa sih gini-gini? Gak tahu Pak, saya Oh, bukan mabuk. TikTokers. Menurut kalian pakaian seperti ini masih sopan nggak? Sopan. Terus next lanjut. Video Kinderflix. Ini adalah tontonan balita bawah 50 tahun. Yang dididik anaknya, yang nonton bapaknya gitu. Ya. Coba bisa di play. Waalaikumsalam. Hai juga. Bisakah kamu bilang mama? Mama. 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 Ma. Oke, dari video tersebut pakainya sopan nggak? Sopan. Sopan. Berjilbab lagi Pak. Ya. Pakai kerudung, tertutup, bajunya nggak ketat, sopan nggak? Next slide. Kamu coba lihat komentarnya, yang video Ciro tadi. Oke. Dan ini untuk yang Kinderflix. Kalau ini nggak masalah ya, menemani tumbuh kembang ayah, itu masih komentar yang lucu lah, lucu. Lah kalau seperti ini, itu ada makna yang benar atau makna jamak? TikToknya siapa itu? Oh, TikToknya SMK 10. Oh, Budi nih, TikToknya ini Budi nih. Siapa? Yang tidur. Yang tidur. Kelas berapa ini? Yang mana yang akunnya? Alfredo itu ta? Siapa? Kelas berapa? Oh, jangan-jangan kalian adminnya. Ya mungkin katanya oh cerita, tapi ini adalah bermakna jamak, maknanya banyak. Walaupun terlihat seperti ini, oh kalau yang berpikiran negatif aja seperti itu, apakah benar hanya yang berpikiran negatif? Kenapa kok keluarnya seperti ini? Kenapa? Kalau misalnya anu kan langsung ngomong, Kak saya mau cerita gitu saja, bisa kan? Gak perlu disingkat atau seperti apa. Kalian gimana yang perempuan misalnya sudah berpakaian sopan, sudah menutup diri terus dilecehkan secara verbal, terima atau tidak? Apakah kalian pernah menjadi korban? Ada yang pernah? Jangan ngomong belum loh. Jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi komentar seperti ini atau kalian malah dilecehkan secara verbal juga. Itu kalau bisa dihindari. Dari yang laki-laki juga ini, ya kita sama lah, kita ngerti laki-laki. Cuman yo, lek misalnya seneng delok wedok ya ora apa-apa, Bro. Mek komentar iki lho, Bro, rada dijogo. Ya. Gitu. Oke. Jadi komentar-komentar seperti ini biasanya yang saya lihat itu malah bocil-bocil. Anak baru gede, anak baru istilahnya
baru megang HP lah, masih SSD SMP itu malah komentarnya seperti itu. Saya lihat pakai akun fake, saya lihat fotonya masih bocil, terus statusnya jedak-jeduk Free Fire semua. Tapi bukan menjelek-jelekan Free Fire, nggak ada pintu ya. Pak Mulya. Nggak, maksudnya biasanya bocil-bocil mainnya Free Fire, soalnya spek HP-nya agak astagfirullahaladzim masuk orang. Dari tadi kok saya menghujat terus sih. Oke, next. Boleh itu apa? Oke. Bu Dini, sekarang bagaimana caranya bijak bersosial media? Oke, ini tadi kita udah bahas harus gini. Nah, ini ada tips and trick bagaimana cara bijak bersosial media. Mungkin bisa yang pertama, menjunjung tinggi etika. Ya namanya sosmed, itu kita juga harus etika, tidak boleh saling nyindir. Siapa yang suka buat story nyindir? Angkat tangan. Siapa? Pasti semuanya ini cowok-cowok. Siapa lu? Ada yang acung? Siapa? Oke, mungkin itu contohnya Pak. Story-nya Julid. Saya bacakan ya mungkin. Yang kerjaannya bangun tidur langsung ngerumpi nggak jelas sambil mantau sekitar buat bahan gibah. Nah, itu tujuannya apa sih Pak? Biasanya yang perempuan. Oh, saya Ya perempuan nggak loh, menutup Pak. gender laki-laki juga, cuman biasanya yang sering seperti itu adalah perempuan. Terus sekalinya yang disindir nggak kerasa gimana? Ya udah, kalian bakal pegel sendiri gitu loh. Jadi untuk menyindir lebih baik dihindari saja. Next. Wis disindir Ini. yo, gak kerasa. Ya Iya, Allah. mampus kalian. Terus yang gak ngerasa disindir malah kesindir. Nah, lebih bahaya itu, menambah Oke. problem. Next. Yang kedua, ini kita harus selektif dalam menyebarkan informasi. Gak boleh semua pesan langsung di broadcastkan. Ini contohnya, biasanya ini di grup keluarga ada kayak Assalamualaikum, saya ini bawa ini ingin menyampaikan donasi, terus dikasih linknya, terus biasanya di bawahnya ada notes, kalau nggak dikirim keluarga kalian akan gini. Nah, betul kan Pak Mulya? Ya, biasanya itu sering terjadi. Bagikan ini ke 10 keluargamu atau kamu akan hidup sengsara. Ya Atau kamu Allah. akan terkena musibah, biasanya gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus benar-benar selektif dalam menyebarkan informasinya, nggak langsung nge-broadcast gitu. Next. Ini yang ketiga yang paling sering atau yang ramai saat ini, kita itu gak boleh menyebarkan rahasia dan data pribadi ke ranah publik. Contohnya ini, kita foto, tapi pakai foto sama KTP buat pinjol, itu gak boleh karena itu kan di KTP berisi data pribadi kita. Tuh. Apa? Biasanya dipakai buat apa? Pinjol. Pinjol kan? Iya. Pinjol Pak biasanya. Ya Allah. Rek sek enom rek masa wis pinjol iki piye wi? Iya. Nanti hidup kalian buatnya rutang. Apa kebutuhannya apa sekarang? Beli apa yang cowok ini? Beli apa? Hah? Apa? Beli di micet. Siapa sih ngomong mau? Siapa? Aduh, itu loh, angkat tangan dulu. Siapa? Dulu. Oh, kelas berapa itu? Gimana? Pinjol? Iya. Buat apa? Buat apa? Buat iclik. Buat apa Bang Lia? Buat apa? Buat iclik. Apa rek iclik rek? Gak boleh, masih kecil, adek, gak boleh, masih kecil. Siapa yang udah 18 plus di sini ada? Saya. Oh itu tua tuh, cocok nih habis lulus langsung kerja. Oh. Next. Jangan gini lah, jangan seperti ini, jangan. Itu gak boleh, gak baik. Next. Nah ini. Yang keempat ada bijak dalam mengatur waktu online. Kalian kan sekarang punya Instagram, TikTok, Twitter. Itu jangan sampai siapa yang scroll TikTok sampai 24 jam
24 jam nggak tidur berarti. Ya Allah, bahaya. Scroll TikTok 24/7. Oh iya, 24 jam dalam 7 hari. Hidupku hanya untuk TikTok. Tanpa Hidup TikTok adalah untuk standarisasi TikTok. Ya, tanpa TikTok aku tidak hidup. Itu nggak boleh ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dari kalian bisa melihat ini time screen. Kalau sudah melebihi batas, ya sudah letakkan HP kalian. Silakan sosialisasi dengan keluarga gitu. Oh iya, sholat, masya Allah. Oke, next, yang terakhir nih. Insya Allah yang terakhir, jangan lupakan hak cipta. Biasanya ini kalau kita kayak mengunduh-unduh story, terus kata-kata, itu kan watermark atau tulisannya kan dihilangkan. Nah itu lebih baik gak boleh. Kasih aja bawahnya copyright by siapa gitu. Sumber by siapa? Contoh coba kembali ke video TikTok yang tadi. Ya. Video TikTok yang yang kembali. Nah, ini. Source kinderflix.indonesia. Kembali yang tadi sebelumnya juga. Loh, TikTok asal JKT48. Jadi video ini kalian tahu sumbernya dari mana dan orangnya siapa? Gitu loh. Kalau misalnya orangnya nggak terima, lo kon lapo nggak ya videoku ini? Ngaku-ngaku gitu ya apa? Wong nggak terima. Gelut. Misalnya pedamu diaku-aku wong ngono. Apa pacarmu diaku-aku wong ya apa? Mau tak? Terima ora? Enggak. Saya enggak, Pak. Tuh. Jadi harus pakai hak cipta. Jangan lupa. Jangan lupakan Oke, copyright. Next. Oke. Anak enggak ya? Ada enggak yang enggak punya sosmed? Ngacung. Loh. Pasti punya semua ini, Pak. Enggak punya. Loh. Enggak punya. Siapa yang enggak punya? Siapa enggak punya? Yang tidur-tidur iki pasti. Siapa yang enggak punya? Yang belakang-belakang punya enggak? Punya enggak? Punya semua ini, Pak Punya Mulia. semua. Gak mungkin kalau gak punya. Nah, maka dari itu yang punya sosial media setelah yang kami jelaskan tadi harus benar-benar bijak ya Bu Dini ya? Ya, betul. Harusnya benar-benar bijak dan setelah pemaparan materi tadi kalian harusnya sekarang sadar. Lek julid ojo julid-julid, Dek. Sorry. Ada prinsip. Langsung ngomong aja. Betul. Kon gak seneng ambek aku. Lah ngono ak penak ya. Atau enggak biasanya julidlah di second akunmu. Nah. Oke. Next. Oke, ini Ada Q&A Bu berhadiah. Dini dan Pak Mulya punya pertanyaan. Siapa yang bisa angkat tangan? Menyebutkan 3 dampak positif dari sosial media. Angkat tangan. Angkat tangan. Oh ya sudah. Yang laki-laki Ayo. satu, yang laki-laki satu. Yang cowok juga satu. Langsung maju, satu. langsung maju. Ayo. Ya Val. Dampak positif loh. Ayo, Siapa? cowok. Sini ke depan. Sama. Ke sini lo. Biar kelihatan. Yang laki-laki Bu, cari Bu. Ayo cowok. Oh iya, ayo. Ayo. Temenan. Ayo lumayan dapat hadiah. Ayo siapa? Ada di belakang. Oh Rado. Ayo Rado. Masya Allah. Ayo siapa? Yang laki-laki. Ayo yang laki-laki. Siapa? Oh Fajar. Ayo. Iya, Seta. Ayo atau kamu, siapa mau? Ya wes gak dapat hadiah. Oke, yang perempuan aja nggak apa-apa. Kalau gitu. Ayo, sebutkan 3 dampak positif dari bersosial media. Nama dulu sama kelas. Nama saya Ika dari kelas 11 DKV 1. Manfaat positif dari sosial media adalah bisa menghasilkan uang, mendekatkan yang jauh, dan juga bisa membuat kita lebih dikenal banyak orang.
Oke, Pak Vito dikasih hadiahnya Pak Vito. Oke, betul sekali jawabannya. Yang cowok nggak ada yang Jauh lupa. membuat yang jauh menjadi dekat dan mendekatkan yang jauh atau membuat yang dekat jadi jauh. Keluarga di rumah gitu, malah HP-an asik sendiri, scroll TikTok sendiri. Oke, mungkin bisa ke next pertanyaan. Disiapkan jawabannya. Next, Bu Hanif. Oke, siapa yang bisa menyebutkan 3 dampak negatif? Ayo, ngacung. 1 cewek, 1 cowok. Gampang. Ayo. Dampak negatif. Tak tunjuk loh, Kak Galem. Tunjuk oh Bu. itu, ayo Niko. Ayo Niko. Niko 11 TP 2. Ayo. Ceweknya. Ayo, yang mau maju, langsung maju. 3 dampak negatif bersosial media. Ayo, monggo. Pak. Ayo langsung maju. Kalau nggak mau mas, Mau ah? Maju. Ayo, maju, cepet. Gampang nanti istirahatnya kalian habis ini kan bisa istirahat. Tenang, kita kasih 30 menit Pak ya. Kita kasih 30 menit buat istirahat. Ayo, di sini. Yang laki-laki mana ini? Yang laki-laki. Ayo maju di sini ini udah ini ketemu ini. Hawanya sudah ketemu, adabnya mana? sudah sepatuan Pak. Allah. Ya wes, yang laki-laki dulu. Gak dapat hadiahnya di sini kok. Hadiahnya di sini kok. Ya apa? Cyberbully, mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur. Apa mana? Bocornya informasi pribadi. Gimana nih Pak Mulya? Dia sudah menyebutkan 3 Apa tadi pertama? Pertama, bullying. Oke. Kedua, Data informasi tadi. mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur. Terus yang ketiga, itu Bocor. ada bocornya data pribadi. Oke. Gimana Pak Mulya? Betul. Ke sini kalau mau ngambil hadiahnya. Ayo silakan puter sana. Oke, sekarang yang perempuan. Dampaknya itu kecanduan dalam media sosial, terus bullying dan penipuan. Bullying sudah, yang lain. Ada lagi? Kecanduan, bullying tadi sudah. Penipuan. Terus satu lagi. Menyebar berita yang hoax. Oke, yang pertama tadi bullying apa tadi? Kecanduan main sosial media, terus penipuan, terus sama apa? Hoax. Nah, Oke. langsung betul. Pak Vito dikasih Langsung hadiahnya. hadiahnya. Pertanyaan terakhir. Apa nih? Ini 3 contoh perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang, contohnya Apa? Ayo. apa? Satu Ayo, cowok, cepet satu jawab, cewek. cepet istirahat. Iya, pertanyaan terakhir ini. Cepat jawab, cepat istirahat. Ayo. Siapa ya? Tunjuk lo iki. Tunjuk. Siapa? Oh iya, ada. Cowoknya ada Pak Mulya. Yang perempuan ini, ayo cepet gendang Iya, istirahat. ayo. Berdiri. Ayo berdiri. Oh mau, ayo maju. Maju. Siapa namanya? Kelas mana? Muhammad Jiwal Putra Ramadan dari kelas 11 TKR 3. Pelan-pelan ta. Kon biyen terai musuh mugano. Ayo. Siapa? Muhammad Jiwal Putra Ramadan dari 11 TKR 3. Muhammad Sifaul Putra Ramadan dari kelas 11 TKR 3. Oke. Siapa yang menyebutkan 3 contoh perilaku menyimpang? Tawuran, balap liar, pencurian. Hah? Menyimpang di sosial media. Ketok nyontok Google gitu. Jelas, aku kok.
Ketok nyontoh Google. Pelecehan seksual, bullying, penipuan. Sudah tadi, yang lain. Bullying, penipuan tadi sudah. Pelecehan seksual, 1. Terus. Oh. Buak sih. Loh, Google. Ya wes, jawab yang perempuan dulu. Ayo, yang perempuan namanya dari kelas mana? Berita hoak. Ulfiana dari kelas 11 TKJ 1. Yana. Ulfiana dari kelas 11 TKJ 1. Mana 11 TKJ 1 siapa? 11 TKJ 1. Tiga perilaku Pelecehan seksual. Pemerkosaan. Membagikan foto tidak sederhana. Bukan tujuan aku, Pak. Kesebarnya data pribadi. Kalau masih bingung dilempar yang lain yang sudah tahu. Tim cowok sudah punya jawabannya. Oh, Pak. yang laki-laki oke. Sambil disiapkan jawabannya lagi. Siapa tahu dapat 3. Siapa tahu dapat 3. Kalau enggak yang mau maju siapa? Tinggal 1 nih terakhir. Tunjukin wes lek ngono. Siapa? Yang mana? Kok nunduk apa? Apa ini? Ayo. Pak Mulya. Siapa? Yang mana? Siapa iki? Langsung Pak, laki-laki dulu. yang cowok aja ya? Ya, yang cowok dulu wes. Terus satu Yang yang perempuan cowok. terus selesai. Aku, Pak. Loh, 3 perilaku menyimpang kok opo lho, ya opo ya? Ya. Oh, berita hoak, pelecehan seksual, komentar radikal. Komentar radikal. Wah, komentarnya sangat-sangat pedas dan menyakiti hati. Oke, betul ya Pak Mulya. Oke, mungkin yang cowok bisa ngambil hadiahnya. Ada di pengumuman, sini. Bu, sebentar. Oh, belum. Boleh, mau maju lagi atau mau nyuruh temannya? Ayo, temannya aja maju. Toko sosmed, Bos. Ada atau tidak yang cewek Pak Mulya? Ayo, maju. Ayo, kalau nggak ada yang depan lagi. Siapa? Mau? Ini lagi telepon ini. Mama, jawabannya apa, Ma? Iya. Ya apa, Ma? Jawabannya apa? Siapa jawab? Ya kamu apa, ayo. Maju. Ayo Ras. Siapa? Laras. Siapa? Atau siapa lagi? Siapa? Ayo, cepet. Lah, cepet istirahat lo, liatin teman-teman yang lain. Lah ayo makanya ayo cepet jawab 3 perilaku menyimpang. Maju lagi. Ya wes ayo maju lagi. Dan langsung istirahat. Ayo cepet. Kasihan teman-temannya yang lain. Itu. Nomor 1 pencemaran nama baik. 2 sarana menjatuhkan yang lain. 3 penyibukan.
sosial medianya. Iya, Oke. sampai ke kelas 3. Silakan hadiahnya. Ini masih ada hadiahnya loh, gak ada yang mau nanya nggak? Gak ada, berarti buat kita. Oke, berarti kalau sudah cukup seminarnya bisa kami kembalikan ke oh ya, sudah, next slide. Nah, jangan lupa follow kami. Jadi teman-teman yang tadi mungkin sudah ngeliat mungkin Instagram saya atau YouTube saya mungkin bisa di follow atau terserah kalian. Tapi yang wajib kalian follow adalah Instagramnya AM SMK Negeri 10 Malang. Dan YouTube-nya baru ada nih, cerita AM SMK Negeri 10 Malang. Jadi kalian misalnya mau tahu Instagramnya Pak Rizal, Instagramnya Pak Vito, mungkin yang depan yang ganteng-ganteng ini kan, Instagramnya Pak Ridwan, itu kalian bisa cek di AM SMK Negeri 10 Malang. Oke,